Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin membahas 4 landasan dasar yang mempertemukan antara Islam dan kebudayaan Minangkabau. Yang mana 4 landasan tersebut yang menjadikan adat bersandikan sarak bersandi kitabullah, yang artinya rohania Islamiyah telah berhasil menguasai jasadnya Minangkabau yang telah berdiri kokoh semenjak dulunya. Sejarah mencatat Islam masuk ke Ranah Minang tahun 1500-an sampai 1600-an, artinya di akhir abad 15 menjelang awal abad 16. Kemudian sesungguhnya Minangkabau itu sendiri sudah ada semenjak 1200 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1202 berdasarkan yang diceritakan oleh Tambo sebelumnya. Lalu bagaimana kita bisa mempercayai itu semua? Sementara kita tahu bahwa zaman sekarang orang hidup versi Android. Orang-orang yang hidup di belakang Android rata-rata punya analisa tingkat tinggi. Mereka tidak gampang mempercayai segala sesuatu, apalagi cerita Tambo. Namun saya punya analisa kenapa saya bisa meyakinkan bahwasannya Minangkabau telah berdiri sebelum Islam masuk. Begini. Paham tertua di Minangkabau adalah paham animisme. Paham animisme itu adalah paham yang meyakini bahwasanya adanya bangsa gaib. Itu sebabnya sampai sekarang orang Minang masih mengakui yang namanya hantu, orang halus, orang bunian, Sigulambai, dan tempat-tempat yang dikeramatkan. Kemudian paham Hindu pernah singgah di Minangkabau. Itu terbukti dengan adanya ajaran Hindu yang meyakini yaitu proses reinkarnasi atau kehidupan kembali setelah kehidupan di dunia. Kemudian itu sebabnya orang Minangkabau mempercayainya adanya orang yang mati jadi harimau, orang mati jadi babi hutan, dan orang-orang yang lain yang mati istilahnya menjadi binatang-binatang hina yang dapat disimpulkan dalam artian kehidupan kedua. Kemudian paham Buddha. Buddha juga pernah singgah di Minangkabau. Itu terbukti dengan adanya beberapa nagari di Luha Minang seperti Biaro di Luha Agam. Kemudian ada negeri Pariangan yang artinya para hyang atau para dewa-dewa. Dan kemudian juga ada Sungayang yang artinya sungai hyang atau sungai dewa-dewa. Jadi ketiga paham tersebut pernah singgah di Minangkabau sebelum Islam masuk. Namun apakah Islam agama terakhir di Minangkabau? Sejarah menjawab tidak. Karena ajaran Kristen pernah dikenalkan oleh zending-zending penjajah Belanda. Kemudian paham komunisme juga pernah singgah di Minangkabau. Tapi masyarakat Minangkabau sama sekali tidak terkontaminasi dengan ajaran berikutnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah 4 dasar dari ajaran Islam itu sama persis dengan 4 landasan norma-norma adat yang berlaku di Minangkabau. Apa saja 4 dasar tersebut? Ini adalah beberapa kehidupan lapisan di masyarakat yang bisa dikatakan menjadi idaman bagi setiap masyarakat yang ada. Sebut saja ini mungkin beberapa struktur lapisan masyarakat yang ada di Minangkabau. Yang pertama adalah orang mampu yang hidup dengan materi melimpah dengan fasilitas yang cukup. Orang Minang menyebutnya orang kayu. Yang kedua adalah orang yang terlibat di dalam sebuah instansi pemerintahan. Katakanlah orang ini bisa jadi bagian dari sebuah sistem kepemerintahan, nagari, suatu umpama, atau kabupaten. Orang Minang menyebutnya kaum Cadiak Pandai. Dan yang ketiga adalah orang yang bekerja sebagai aparatur negara pelaksana hukum atau orang yang bekerja di bidang kehakiman atau kejaksaan sebagai pelaksana undang-undang. Orang Minang menyebutnya orang Baga. Dan yang keempat adalah orang yang hidup dengan sangat memperhatikan penampilan, hidup dengan fasilitas-fasilitas mewah, bahkan bisa dibilang public figure sebagai bahasa sekarang atau selebritis. Orang Minang menyebutnya rancak. Tapi dari keempat lapisan masyarakat tersebut, orang Minangkabau sama sekali tidak akan memberikan penghargaan yang berlebih kepada orang tersebut jikalau orang tersebut tidak berbudi. Jika orang kayu indak babudi laku ongeh parangai sombong. Kekuasaan dape dibali keadilan dak diborongnya hukurannya harato jo Bandung.
asakan niye bisa dicapai mau kasui lai kasampai halal jo haram indak diagak sado alanyo dilapia sajo. Kemudian orang cadia pandai indak babudi. Orang bansai masyarakat awam menciluk hanya sabate parui nasa jangka. Tapi kalau orang cadia nan badasi nan duduk di belakang meja menciluk jema topena bisa hidup 7 turunan. Nagari dapek dijual tagaknya. Nan katigo orang baga indak babudi. Kai dia manyin siang langan baju mudiak basirah mato. Mantang-mantang awak pandeka menyipak sepanua kampuang salabana indak ditimbang sado alanyo ditinju bule. Mantang-mantang pistol di tangan, undang-undang di ujung badia takarannya baju saragam. Bisuak ketika tampuk indak bagat talai daun dan indak bemiang lai di sinan utang babayaran ba itu pipatah Minang. Sabab ketika bapak camai labaran tugas atau tentara ala pensiun mengkuinyo balik ke orang darai atau masyarakat biasa. Kemudian baapulo orang rancak indak babudi. Walaupun rawi rancak roman bandayo tutuannya bak bulu parindu kok lenggoknya membawa rahmat. Tapi kok kayo indak babudi umpamo alang-alang lama bingkai gilo manari di awang-awang gilo mau kio-kio langit. Kawe tarantang dak disembanyo pucuk karambia nak dirauknya taseso alam bakulilyang. Mantang-mantang de awak rancak. Rando juga di masa age mai bini urang dijujai juo usak rumah tanggo dek laku parangainyo. Kemudian daripada itu, tadangala upek pituro di masyarakat Minangkabau tabuhua dalam rangkai kato. Kok kayo lah surang kami indak kamangadu, kami indak kamaminta. Kok cadiak lah surang kami indak kabatanyo, kok bagak lah surang kami indak kamangadu, apolai rancak kami indak kamaniru. Sekali lagi budi adalah takaran dari masyarakat Minangkabau untuk menghargai seseorang. Kemudian yang kedua yang menjadi landasan persenyawaan antara Islam dan Minangkabau adalah akal. Sebagaimana Islam mengajarkan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis riwayat para sahabat tentang sabda Rasul, akal adalah takaran dari masyarakat Islam. Sesungguhnya di dalam penciptaan bumi dan langit, pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Hendaknya engkau menjadi orang yang berakal lagi punya pandangan. Lalu bagaimana Minangkabau menyikapi masalah akal tersebut? Tidak dapat dipungkiri lagi, Minangkabau adalah yang lebih mefokuskan kepada akal pikiran dari generasinya. Dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam memaknai sejarah Minang. Bahkan Tambo yang menjadi filosofi atau bisa dijadikan titik acuan atas sejarah peradaban masyarakat Minang pada zaman dahulunya, ditulis dalam kata-kata bersayap, dalam kalimat-kalimat ungkapan yang membutuhkan akal pikiran tingkat tinggi untuk bisa menerjemahkannya. Itulah kemudian bagaimana pepatah Minang mengatakan, talenggang biduak tangalawi arek-arek pagang kamudi, pandai batenggang dengan rumi sinan memain akal jubudi. Sekali lagi Minangkabau sangat mengutamakan akal pikiran bagi generasi selanjutnya. Itu mungkin yang menjadikan masyarakat Minangkabau yang ada di muka bumi ini dimanapun mereka mengambil kehidupan, orang Minangkabau cenderung lebih mengedepankan akal pikirannya. Itulah kemudian keluarlah pepatah dari Minangkabau, kalau taimpi nak diate, kalau tak kuruang nak di luar. Itu tandanya orang Minangkabau sangat-sangat mempergunakan akal pikiran mereka. Yang ketiga yang menjadi landasan persamaan antara Islam dan Minang adalah itu kalbu atau hati. Sebagaimana ajaran Islam mengatakan bahwa apabila di dalam diri seorang manusia apabila segumpal darah tersebut baik, maka baiklah perilaku manusia tersebut. Namun apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah perilaku manusia tersebut. Segumpal darah tersebut adalah hati atau kalbu. Lalu bagaimana masyarakat Minang menyikapi masalah hati? Kalau di Minangkabau, hati itu lebih cenderung disebut raso. Raso atau hati adalah sumber cikal bakal masyarakat Minangkabau membentuk norma-norma adat. Adat istiadat, adat nan diadatkan, adat sabana adat dan adat yang teradat, serta norma-norma, dogma-dogma yang berlaku sebagai aturan maupun hukuman, itu semuanya bersumberkan pada raso. Istilah yang paling populer di tengah masyarakat Minangkabau adalah raso dibawa naik, pareso dibawa turun.
Ini merupakan norma atau dogma yang berlaku di Minangkabau. Artinya apa? Hati yang menyebabkan seseorang berkeinginan atau memunculkan hasrat itu disebut raso. Maka hasrat yang sudah tersimpan di dalam hati tersebut akan dibawa naik ke atas kepada kepala, yang mana di sana otak akan memikirkan bagaimana langkah-langkahnya supaya dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan tadi. Itulah yang disebut dengan raso dibawa naik. Kemudian pareso dibawa turun. Setelah otak bisa memikirkan cara langkah-langkah untuk mewujudkan dari keinginan tersebut, maka otak akan berdiskusi kembali membawa turun ke hati apakah cara-cara yang ditempuh sudah benar secara aturan dan apakah cara-cara tersebut tidak akan merusak atau mengganggu dari tatanan kehidupan orang lain. Itulah kemudian bagaimana orang Minang mensilakan cadiak pandai, cadiak tahu, saratojo pandai. Cadiak otaknya memikirkan, pandai melalukan kebenaran, tahu menenggang perasaan orang. Itulah prinsip di Minangkabau. Yang keempat, persamaan dari Minangkabau dengan ajaran dasar agama Islam, yakni itu persamaan hak atau persamaan derajat. Di Minangkabau tidak dikenal dengan istilah kaum ningrat atau kaum bangsawan darah biru atau kasta-kasta manusia 1, 2, 3, sama sekali tidak dikenal di Minangkabau. Seorang datuk hanya dihargai karena menyandang gelar pengulu. Jadi sahabat beliau, anak beliau, istri beliau itu diperlakukan sama. Di Minangkabau disebut dengan urang darai. Jadi tidak ada diskriminasi di Minangkabau. Bagaimana pula dengan ajaran Islam? Sesuai dengan sunnah Rasulullah yang mengatakan manfaat lan arabiin wala jami'in ila taqwa. Tidak ada yang membedakan bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain kecuali hanya takwa. Kemudian di Islam juga diajarkan siapapun orangnya, kulit hitam, kulit putih, orang Cina, Inggris, atau kaum ras Melayu, semuanya diperlakukan sama, suara azannya sama, sholat zuhurnya sama-sama 4 rakaat, sholat subuhnya juga 2 rakaat. Dan sholat subuh itu nggak pernah dilakukan pada waktu maghrib, semuanya pas pada waktu subuh. Jadi siapapun orangnya yang duluan masuk ke masjid dapat duduk saf paling depan walaupun profesinya hanya seorang tukang kebun. Nah, jadi itulah yang membuat 4 landasan dasar yang membuat ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku dari Minangkabau menjadi sebuah persenyawaan. Kesimpulannya, di dalam jasadnya Minangkabau itu pasti terkandung rohaniah Islamiyah. Itulah kemudian pada tahun 1812 dibekukanlah dengan nama Piagam Marapalam yang bunyinya adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Dan itu pun dipakai oleh saudara-saudara kita ranah Minang juga yang ada di ras Melayu seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Mereka cuma bedanya adat bersandikan sarak bersandikan kitab-kitab yang intinya sama lah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dakwah Islam di tanah Minang itu lancar seperti yang saya ceritakan? Ternyata prosesnya tidak. Prosesnya begini. Sebelum Islam masuk ke tanah Minang, orang Minangkabau tidak mengenal yang namanya hari akhir. Mereka hanya fokus pada kehidupan dunia saja, dan adat-adat yang diatur di Minangkabau itu hanya mengungkung atau mengukuhkan kehidupan untuk di dunia saja. Jadi intinya seluruh aturan-aturan di dalam adat Minangkabau hanya fokus kehidupan peradaban masyarakat, hubungan manusia dengan manusia. Itulah yang dikenal dengan istilah kemudian hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Artinya semasa hidup mereka dikandung oleh aturan-aturan, yaitu norma-norma adat, dan setelah mati ya sudah dikandung tanah, urusan selesai. Kemudian setelah Islam masuk ke tanah Minang, orang Minangkabau mulai mengenal yang namanya tauhid. Kemudian setelah tauhid itu berkembang, yang mana ajaran itu dibawa oleh orang-orang Siak, istilah orang Minang. Orang Siak itu adalah ungkapan atau panggilan buat para alim ulama yang datang dari Kepulauan Riau, dari negara Siak ya. Kemudian seiring berjalan waktu, timbullah kecemburuan sosial dari para pemangku-pemangku Minang, pemangku adat di Minangkabau. Jadi mereka kemudian membuat sebuah aturan supaya sara atau agama jangan terlalu jauh menyeberang ke ranah adat, maka mereka membuat sekat pembatas antara adat dengan ajaran agama, yaitu pepatahnya berbunyi adat bersandikan alua, sara bersandikan kitab Allah. Jadi silahkanlah sara berjalan dengan kitab-kitabnya, maka adat pun akan berjalan dengan aturan-aturan adatnya. Kemudian setelah itu para alim ulama yang datang dari Kepulauan Riau tersebut melakukan pendekatan kepada para pemangku adat. Jadi istilahnya keluarlah istilah sarak mandaki, adat menurun. Arti sarak mandaki tersebut adalah alim ulama
mendatangi para penghulu-penghulu pemangku adat di Minangkabau, mengajak beliau-beliau itu untuk ikut berdakwah bersama beliau untuk semua anak kemenakan beliau. Kemudian karena para pemangku nenek mama itu adalah orang yang arif bijaksana, mereka tahu bahwa ini ajaran hak, ajaran benar, dan mereka pun membutuhkan itu. Cuman karena mereka adalah petinggi di Minangkabau, mereka tentu minta derajat yang lebih tinggi, dan mereka menyambut ajakan tersebut. Itu yang disebut dengan adai menurun. Nah, kemudian setelah itu masyarakat Minangkabau merasa tidak nyaman dengan cara berdakwahnya para alim ulama. Tidak nyamannya bagaimana di ajaran agama itu segala sesuatu itu disampaikan secara belak-belakan tanpa ada kata kiasan, kata umpama, tidak ada, semuanya disampaikan to the point. Maka muncullah sindiran di ranah Minang yang mengatakan sarak basi lanjang, adai basi sampiang. Artinya sarak ini to the point, buka kulit tanpa isi, sementara kalau adat istiadat itu cenderung bersesamping, atau bersesamping di sini itu adalah pakaian yang dipakai pada waktu orang Minang itu umpamanya mandi atau bekerja. Jadi istilahnya menutup bagian-bagian yang vital yang tidak boleh diperlihatkan atau dibicarakan di depan umum. Kemudian setelah alim ulama dengan para pemangku adat melakukan dakwah secara bersama, mengadakan kajian-kajian secara bersama, maka pada tahun 1812 Masehi dicapailah kesepakatan yang disebut dengan Piagam Bukit Marapalam yang bunyinya adai keseni sarak basandikan kitabullah. Jadi begitu guys sejarahnya. Jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu. Bagi yang merasa ada yang kurang silahkan diisi di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe serta dibagikan kepada kawan-kawan kita di Minang guys. Itu juga silahkan dibagikan kepada kawan-kawan kita di luar lingkaran Minang agar mereka juga paham bahwa misalnya Tambo itu bukan sekedar dongeng biasa, tapi semuanya punya makna yang sangat dalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beberapa kehidupan lapisan di masyarakat yang bisa dikatakan menjadi idaman bagi setiap masyarakat yang ada. Sebut saja ini mungkin beberapa struktur lapisan masyarakat yang ada di Minangkabau. Yang pertama adalah orang mampu yang hidup dengan materi melimpah dengan fasilitas yang cukup. Orang Minang menyebutnya orang kayu. Yang kedua adalah orang yang terlibat di dalam sebuah instansi pemerintahan. Katakanlah orang ini bisa jadi bagian dari sebuah sistem kepemerintahan, nagari suatu umpama atau kabupaten. Orang Minang menyebutnya kaum cadiak pandai. Dan yang ketiga adalah orang yang bekerja sebagai aparatur negara pelaksana hukum, atau orang yang bekerja di bidang kehakiman atau kejaksaan sebagai pelaksana undang-undang. Orang Minang menyebutnya orang baga. Dan yang keempat adalah orang yang hidup dengan sangat memperhatikan penampilan, hidup dengan fasilitas-fasilitas mewah, bahkan bisa dibilang public figure sebagai bahasa sekarang atau selebritis. Orang Minang menyebutnya ranca. Tapi dari keempat lapisan masyarakat tersebut, orang Minangkabau sama sekali tidak akan memberikan penghargaan yang berlebih kepada orang tersebut jikalau orang tersebut tidak berbudi. Jika orang kayu indak babudi laku ongeh parangai sombong. Kekuasaan dapat dibali keadilan dak diborongnya hukurannya harato jo bando. Asakan niye bisa dicapai mukasui lai kasampai, halal jo haram indak diagak sadu alanyo dilapia sajo. Kemudian orang cadiak pandai indak babudi. Orang bansai masyarakat awam menciluk hanya sabate parui nasa jangka. Tapi kalau orang cadiak nan badasi nan duduk di belakang meja menciluk jema topena bisa hidup 7 turunan. Nagari dapet dijual tagak nih. Nan katigo orang baga indak babudi. Kai dia menyingsing langan baju mudiak basirah mato, mantang-mantang awak pandeka menyipak sepanua kampuang salabana indak ditimbang sadu alanyo ditinju bule. Mantang-mantang pistol di tangan, undang-undang di ujung badia takarannya baju saragam. Bisuak ketika tampuk indak bagatalai daun dan indak bemiang lai di sinan utang babayaran, ba itu pipatah Minang.
Sabab ketika bapak camai lah baranti tugas atau tentara ala pensiun mengkuinyo balik ke orang darai atau masyarakat biasa. Kemudian bak pulo orang rancak indak babudi. Walaupun rawi rancak roman bandayo tutuanyo bak bulu parindu kok lenggoknyo membawa rahmat. Tapi kok kayo indak babudi umpamo alang-alang lama bingkai gilo manari di awang-awang gilo mau uki langit. Kawek tarantang dak disembanyo pucuk karambia dak dirauknyo tasiso alam bakulilyang. Mantang-mantang de awak rancak rando jo gadi masa age mai bini urang dijujai juo usak rumah tanggo dek laku parangainyo. Kemudian daripada itu tadangala upek pituro di masyarakat Minangkabau tabuhu dalam rangkai kato. Kok kayo lah surang kami indak ka mangadu, kami indak ka meminta. Kok cadiak lah surang kami indak ka batanyo, kok bagak lah surang kami indak ka mangadu, apolai rancak kami indak ka maniru. Sekali lagi budi adalah takaran dari masyarakat Minangkabau untuk menghargai seseorang. Kemudian yang kedua yang menjadi landasan persenyawaan antara Islam dan Minangkabau adalah akal. Sebagaimana Islam mengajarkan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis riwayat para sahabat tentang sabda Rasul, akal adalah takaran dari masyarakat Islam. Sesungguhnya di dalam penciptaan bumi dan langit, pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Hendaknya engkau menjadi orang yang berakal lagi punya pandangan. Lalu bagaimana Minangkabau menyikapi masalah akal tersebut? Tidak dapat dipungkiri lagi, Minangkabau adalah yang lebih mefokuskan kepada akal pikiran dari generasinya. Dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan dalam memaknai sejarah Minang. Bahkan Tambo yang menjadi filosofi atau bisa dijadikan titik acuan atas sejarah peradaban masyarakat Minang pada zaman dahulunya, ditulis dalam kata-kata bersayap, dalam kalimat-kalimat ungkapan yang membutuhkan akal pikiran tingkat tinggi untuk bisa menerjemahkannya. Itulah kemudian bagaimana pepatah Minang mengatakan, talenggang biduk tangalawi arek-arek pegang kamudi, pandai batenggang dengan rumi sinan bermain akal jobudi. Sekali lagi Minangkabau sangat mengutamakan akal pikiran bagi generasi selanjutnya. Itu mungkin yang menjadikan masyarakat Minangkabau yang ada di muka bumi ini dimanapun mereka mengambil kehidupan, orang Minangkabau cenderung lebih mengedepankan akal pikirannya. Itulah kemudian keluarlah pepatah dari Minangkabau, kalau tempi nak diate, kalau takuruang nak dilua. Itu tandanya orang Minangkabau sangat-sangat mempergunakan akal pikiran mereka. Yang ketiga yang menjadi landasan persamaan antara Islam dan Minang adalah itu kalbu atau hati. Sebagaimana ajaran Islam mengatakan bahwa apabila di dalam diri seorang manusia, apabila segumpal darah tersebut baik, maka baiklah perilaku manusia tersebut. Namun apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah perilaku manusia tersebut. Segumpal darah tersebut adalah hati atau kalbu. Lalu bagaimana masyarakat Minang menyikapi masalah hati? Kalau di Minangkabau, hati itu lebih cenderung disebut raso. Raso atau hati adalah sumber cikal bakal masyarakat Minangkabau membentuk norma-norma adat. Adat istiadat, adat nan diadatkan, adat sabana adat dan adat yang teradat, serta norma-norma, dogma-dogma yang berlaku sebagai aturan maupun hukuman, itu semuanya bersumberkan pada raso. Istilah yang paling populer di tengah masyarakat Minangkabau adalah raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Ini merupakan norma atau dogma yang berlaku di Minangkabau. Artinya apa? Hati yang menyebabkan seseorang berkeinginan atau memunculkan hasrat itu disebut raso. Maka hasrat yang sudah tersimpan di dalam hati tersebut akan dibawa naik ke atas kepada kepala, yang mana di sana otak akan memikirkan bagaimana langkah-langkahnya supaya dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan tadi. Itulah yang disebut dengan raso dibawa naik. Kemudian pareso dibawa turun. Setelah otak bisa memikirkan cara langkah-langkah untuk mewujudkan dari keinginan tersebut, maka otak akan berdiskusi kembali membawa turun ke hati apakah cara-cara yang ditempuh sudah benar secara aturan dan apakah cara-cara tersebut tidak akan merusak atau mengganggu dari tatanan kehidupan orang lain.
Itulah kemudian bagaimana orang Minang mensilakan cadiak pandai, cadiak tahu, saratojo pandai. Cadiak otaknya memikirkan, pandai melalukan kebenaran, tahu menenggang perasaan orang. Itulah prinsip di Minangkabau. Yang keempat, persamaan dari Minangkabau dengan ajaran dasar agama Islam, yakninya itu persamaan hak atau persamaan derajat. Di Minangkabau tidak dikenal dengan istilah kaum ningrat atau kaum bangsawan darah biru atau kasta-kasta manusia 1, 2, 3, sama sekali tidak dikenal di Minangkabau. Seorang datuk hanya dihargai karena menyandang gelar pengulu. Jadi sahabat beliau, anak beliau, istri beliau itu diperlakukan sama. Di Minangkabau disebut dengan urang darai. Jadi tidak ada diskriminasi di Minangkabau. Bagaimana pula dengan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah yang mengatakan manfaat lan arabin wala jami'in ila taqwa. Tidak ada yang membedakan bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain kecuali hanya takwa. Kemudian di Islam juga diajarkan siapapun orangnya, kulit hitam, kulit putih, orang Cina, Inggris, atau kaum ras Melayu, semuanya diperlakukan sama, suara azannya sama, sholat zuhurnya sama-sama 4 rakaat, sholat subuhnya juga 2 rakaat. Dan sholat subuh itu nggak pernah dilakukan pada waktu maghrib, semuanya pas pada waktu subuh. Jadi siapapun orangnya yang duluan masuk ke masjid dapat duduk saf paling depan walaupun profesinya hanya seorang tukang kebun. Nah, jadi itulah yang membuat 4 landasan dasar yang membuat ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku dari Minangkabau menjadi sebuah persenyawaan. Kesimpulannya, di dalam jasadnya Minangkabau itu pasti terkandung rohania Islamia. Itulah kemudian pada tahun 1812 dibekukanlah dengan nama Piagam Marapalam yang bunyinya adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Dan itu pun dipakai oleh saudara-saudara kita ranah Minang juga yang ada di ras Melayu seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Mereka cuma bedanya adat bersandikan sarak, sarak bersandikan kitab-kitab yang intinya sama lah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dakwah Islam di ranah Minang itu lancar seperti yang saya ceritakan? Ternyata prosesnya tidak. Prosesnya begini, sebelum Islam masuk ke ranah Minang, orang Minangkabau tidak mengenal yang namanya hari akhir. Mereka hanya fokus pada kehidupan dunia saja, dan adat-adat yang diatur di Minangkabau itu hanya mengungkung atau mengukuhkan kehidupan untuk di dunia saja. Jadi intinya seluruh aturan-aturan di dalam adat Minangkabau hanya fokus kehidupan peradaban masyarakat, hubungan manusia dengan manusia. Itulah yang dikenal dengan istilah kemudian hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Artinya semasa hidup mereka dikandung oleh aturan-aturan, yaitu norma-norma adat, dan setelah mati ya sudah dikandung tanah, urusan selesai. Kemudian setelah Islam masuk ke ranah Minang, orang Minangkabau mulai mengenal yang namanya tauhid. Kemudian setelah tauhid itu berkembang, yang mana ajaran itu dibawa oleh orang-orang Siak, istilah orang Minang. Orang Siak itu adalah ungkapan atau panggilan buat para alim ulama yang datang dari Kepulauan Riau, dari negara Siak ya. Kemudian seiring berjalan waktu, timbullah kecemburuan sosial dari para pemangku-pemangku Minang, pemangku adat di Minangkabau. Jadi mereka kemudian membuat sebuah aturan supaya sara atau agama jangan terlalu jauh menyeberang ke ranah adat, maka mereka membuat sekat pembatas antara adat dengan ajaran agama, yaitu pepatahnya berbunyi adat besandikan alua, sara besandikan kitab Allah. Jadi silahkanlah sara berjalan dengan kitab-kitabnya, maka adat pun akan berjalan dengan aturan-aturan adatnya. Kemudian setelah itu para alim ulama yang datang dari Kepulauan Riau tersebut melakukan pendekatan kepada para pemangku adat. Jadi istilahnya keluarlah istilah sarak mandaki, adat menurun. Arti sarak mandaki tersebut adalah alim ulama mendatangi para pengulu-pengulu pemangku adat di Minangkabau, mengajak beliau-beliau itu untuk ikut berdakwah bersama beliau untuk semua anak kemenakan beliau. Kemudian karena para pemangku nenek mama itu adalah orang yang arif bijaksana, mereka tahu bahwa ini ajaran hak, ajaran benar, dan mereka pun membutuhkan itu. Cuman karena mereka adalah petinggi di Minangkabau, mereka tentu minta derajat yang lebih tinggi. Dan mereka menyambut ajakan tersebut. Itulah yang disebut dengan adat menurun. Nah, kemudian setelah itu masyarakat Minangkabau merasa tidak nyaman dengan cara berdakwahnya para alim ulama. Tidak nyamannya bagaimana di ajaran agama itu segala sesuatu itu disampaikan secara belak-belakan tanpa ada kata kiasan, kata umpama, tidak ada, semuanya disampaikan to the point.
Maka muncullah sindiran di ranah Minang yang mengatakan sarak bati lanjang, adai basi sampiang. Artinya sarak ini to the point, buka kulit tanpa isi, sementara kalau adat istiadat itu cenderung bersesamping atau bersesamping di sini itu adalah pakaian yang dipakai pada waktu orang Minang tuh umpamanya mandi atau bekerja. Jadi istilahnya menutup bagian-bagian yang vital yang tidak boleh diperlihatkan atau dibicarakan di depan umum. Kemudian setelah alim ulama dengan para pemangku adat melakukan dakwah secara bersama, mengadakan kajian-kajian secara bersama, maka pada tahun 1812 Masehi dicapailah kesepakatan yang disebut dengan Piagam Bukit Marapalam yang bunyinya adat basandi sarak, sarak basandikan kitabullah. Gitu-gitu guys sejarahnya. Jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu. Bagi yang merasa ada yang kurang silahkan diisi di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe serta dibagikan kepada kawan-kawan kita di Ranah Minang guys. Itu juga silahkan dibagikan kepada kawan-kawan kita di luar lingkaran Minang agar mereka juga paham bahwa misalnya Tambo itu bukan sekedar dongeng biasa, tapi semuanya punya makna yang sangat dalam. Guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.